Oke, selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang kayaknya dekat banget sama kita semua, yaitu alih wahana. Simpelnya, ini adalah proses sebuah cerita berpindah medium. Contoh paling gampangnya ya, dari sebuah novel yang kita baca, tiba-tiba diubah jadi serial televisi yang heboh di mana-mana. Nah, ini nih, pertanyaan abadi kan? Setiap kali ada serial baru dari novel favorit, pasti langsung muncul perdebatan sengit. Bagusan bukunya lah jauh, atau wah serialnya lebih keren gila. Perdebatan ini, yang rasanya nggak ada habisnya, sebenarnya membuka sebuah pintu yang jauh lebih menarik. Jadi gimana kalau kita geser sedikit fokusnya? Daripada kita capek-capek berdebat mana yang lebih baik, yang seringnya subjektif banget, gimana kalau kita coba jadi semacam detektif cerita? Kita bedah bagaimana persisnya cerita itu bertransformasi. Elemen apa yang ditambah, apa yang dibuang, dan yang paling penting, kenapa ya para pembuatnya mengambil keputusan itu? Yuk, kita mulai analisis kita. Oke, dalam beberapa menit ke depan, ini yang akan kita bedah bareng-bareng. Pertama, kita akan bongkar yang namanya mitos kesetiaan. Terus, kita masuk ke era baru serial TV. Setelah itu, saya bakal kasih toolkit atau perangkat buat nganalisis. Dan terakhir, kita lihat gimana revolusi streaming mengubah segalanya. Siap ya? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kita akan membongkar sebuah cara pandang lama yang, jujur aja, seringkali membatasi cara kita melihat sebuah adaptasi. Jadi begini, dulu itu cara menilai adaptasi seringkali terjebak sama yang namanya kritik kesetiaan. Ukurannya cuma satu, seberapa mirip adaptasi ini dengan buku aslinya. Pokoknya harus plek ketiplek, nggak boleh melenceng. Tapi, para ahli studi media modern udah nggak lagi berpikir begitu. Adaptasi itu bukan fotokopian, tapi sebuah transformasi. Ini adalah proses kreatif di mana sebuah cerita diinterpretasikan ulang, dan justru dari situ bisa lahir makna-makna baru yang segar dan menarik. Nah, ada satu konsep keren buat ngegambarin ini namanya megatext. Coba bayangkan, setiap cerita dan semua adaptasinya itu seperti titik-titik dalam sebuah jaring laba-laba raksasa yang saling terhubung. Novel Gadis Kretek itu satu titik, serialnya itu titik yang lain. Keduanya saling nyambung, saling memberi konteks, dan membuat jaring makna ini jadi makin kaya. Artinya, cerita itu nggak statis, mereka terus hidup, terus berevolusi. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Mari kita lihat gimana medium atau wahananya sendiri bisa mempengaruhi proses adaptasi ini. Dan disinilah format serial, apalagi di era streaming sekarang, menjadi kekuatan perubahan yang paling dahsyat. Kunci utamanya cuma satu, waktu, durasi. Ketika sebuah novel yang tebal dan rumit nggak perlu lagi dipadatkan jadi film berdurasi 2 jam, pintu untuk eksplorasi cerita yang lebih dalam jadi terbuka lebar banget. Kita ambil contoh lagi Gadis Kretek. Karena formatnya serial, coba lihat apa saja yang bisa mereka lakukan. Karakter-karakter sampingan jadi punya cerita yang lebih dalam, nggak cuma numpang lewat. Latar sejarah dan politik industri kretek tahun 60-an bisa dieksplorasi dengan sangat detail. Alur maju mundurnya yang rumit di novel bisa diurai dengan lebih mulus. Bahkan ada lapisan-lapisan intrik baru yang ditambahkan. Jadi serial ini bukan cuma menyalin novel, tapi secara aktif memperluas dunianya. Tapi bukan berarti gampang juga. Format serial punya tantangannya sendiri. Coba bayangkan, gimana caranya memecah satu novel utuh menjadi beberapa episode yang masing-masing harus punya hooknya sendiri. Gimana cara menjaga ceritanya tetap nyambung dan seru selama berjam-jam. Dan ini yang paling sulit, gimana cara menerjemahkan apa yang ada di pikiran tokoh yang di novel gampang banget ditulis, jadi sesuatu yang bisa kita lihat di layar. Itu tantangan kreatif yang luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Anggap saja ini sesi di mana saya ngasih kalian toolkit atau seperangkat alat untuk membongkar mesin adaptasi. Dengan ini, kalian bisa membedah adaptasi apapun yang kalian tonton. Kuncinya ada di pemahaman dua konsep fundamental ini. Konsep pertama namanya fabula. Gampangnya, fabula itu adalah apa yang terjadi. Ini adalah urutan kejadian secara kronologis, dari A ke B lalu ke C. Anggap saja ini adalah bahan mentah dari sebuah cerita, belum diolah sama sekali. Nah, konsep kedua namanya syujet. Kalau fabula tadi apa yang terjadi, syujet adalah bagaimana cerita itu disajikan. Disinilah letak seninya. Apakah ceritanya dimulai dari tengah? Apakah ada banyak adegan flashback? Apakah kita melihat cerita dari sudut pandang satu tokoh saja? Nah, proses alih wahana itu, sebagian besar permainannya ada di level syujet ini. Bahannya mungkin sama, tapi cara memasaknya yang berbeda.
Dan ini dia 4 cara memasak Suzette yang paling umum dalam adaptasi. Ada penciutan di mana bagian cerita, subplot, atau karakter dihilangkan biar pas. Ada penambahan, kebalikannya, di mana ada adegan atau dialog baru untuk memperjelas. Lalu ada perubahan di mana motivasi karakter atau bahkan alur ceritanya diubah untuk menciptakan interpretasi baru. Dan terakhir, manipulasi pacing, yaitu mempercepat atau memperlambat tempo cerita untuk membangun ketegangan. Nah, ini dia toolkit analisis kalian. Oke, kita balik lagi ke tantangan yang tadi sempat kita singgung. Ini adalah pertanyaan klasik bagi para sutradara dan penulis naskah. Gimana caranya kita menunjukkan apa yang lagi dipikirkan oleh seorang tokoh? Kan nggak mungkin kita memasang kamera di dalam kepala mereka, kan? Nah, disinilah keajaiban sinema bekerja. Para pembuat film punya banyak trik. Mereka bisa pakai close-up super intens di wajah aktor untuk menangkap emosi sekecil apapun. Mereka bisa pakai desain set atau mise-en-scène untuk mencerminkan kondisi psikologis tokoh. Dan tentu saja, lewat dialog dan adegan konfrontasi yang tajam. Contohnya di serial Layangan Putus, kita bisa merasakan banget gejolak batin tokoh Kinan lewat akting dan adegan-adegan marahnya yang ikonik. Itulah proses menerjemahkan rasa dari tulisan ke gambar. Terakhir, kita akan melihat bagaimana teknologi, khususnya platform streaming, bukan cuma mengubah cara cerita dibuat, tapi juga cara kita sebagai penonton menikmatinya. Platform streaming itu sekarang sudah lebih dari sekadar TV online. Mereka telah menjadi semacam arena budaya yang vital. Cerita-cerita harus bisa beradaptasi di ekosistem digital ini agar bisa bertahan dan tetap relevan. Mirip seperti makhluk hidup yang harus beradaptasi dengan lingkungannya. Dan tentu saja, ada fenomena binge watching. Ini mengubah segalanya. Pertama, kita jadi menonton satu musim itu seperti menonton satu film yang panjang banget, tanpa jeda. Kedua, kita jadi bisa lebih menyelam ke dalam cerita dan perkembangan karakter, karena nggak perlu nunggu seminggu untuk ingat-ingat lagi ceritanya. Dan ketiga, ini yang seru. Diskusinya di media sosial jadi langsung meledak. Semua orang membicarakan hal yang sama di waktu yang bersamaan. Jadi setelah semua ini, gimana? Lain kali kalian menonton sebuah adaptasi, coba deh geser pertanyaannya. Bukan lagi bagusan mana, tapi coba tanyakan, bagaimana ya fabula aslinya diubah menjadi Suzette yang baru ini? Coba cari, mana yang dipadatkan, mana yang ditambah, atau apa yang diubah. Dengan cara pandang ini, Anda bukan lagi sekedar penonton. Anda adalah seorang analis. Selamat menganalisis.